Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga masih lanjut. Semoga semua diberi kesehatan dan tentu saja kebahagiaan. Ustadz yang saya hormati, serta Ananda semua yang Ustadzah cintai. Di antara Ustadz atau Ananda semua, pasti sudah ada yang pernah membaca novel dari Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Ini novel pertama dari Andrea Hirata, yang beberapa waktu yang lalu novel ini menjadi novel yang paling terkenal, yang hampir semua orang, bahkan sampai di luar negeri itu ya, banyak orang yang telah membaca novel ini. Karena di dalam novel ini banyak sekali nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai karakter yang bisa kita ambil. Di dalam salah satu bab novel ini diceritakan dua orang tokoh dari anggota Laskar Pelangi tadi, yang bernama Mahar, seorang anak laki-laki, dan Flo, seorang anak perempuan yang sekolah di sekolah Muhammadiyah. Masih ingat yang sudah membaca bahwa cerita Laskar Pelangi ini bersetting di Belitung, pedalaman sana. Mereka, anggota Laskar Pelangi ini, bersekolah di sekolah dasar Muhammadiyah. Di sekolah itu tidak hanya ilmu pengetahuan yang dipelajari, tapi juga nilai-nilai karakter, budi pekerti, akidah yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kembali ke dua tokoh tadi, yang bernama Mahar dan Flo tadi. Dua orang anak ini di akhir kelas mereka, di kelas 6 ya, mereka itu punya hobi yang sama, yaitu suka menempuh perjalanan atau ekspedisi, mencari tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang bisa dikatakan mistis, mencari benda-benda yang mungkin bisa dijadikan sebagai suatu jimat gitu ya. Dan itu sudah diketahui oleh guru mereka, guru kelas mereka yang bernama Bu Mus, dan sudah dilarang bahwa itu bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Tapi mereka berdua tetap tidak mau menurut kata-kata Bu Mus tadi. Nah, karena seringnya mereka dua melakukan perjalanan ekspedisi, mencari tempat-tempat keramat, tempat-tempat mistis, akhirnya apa yang terjadi? Nilai mereka turun drastis. Mereka tidak sempat belajar mungkin ya, karena melakukan perjalanan itu. Nah, sudah diperingatkan oleh ibu guru mereka bahwa kalau nilainya seperti itu, tidak pernah belajar, akhirnya mereka terancam tidak bisa ikut ujian akhir. Kalau di setting latar tahun itu, sekitar tahun 80-an, itu namanya ujian akhir, itu namanya Eptanas, zaman ustazah dulu. Nah, mereka berdua terancam tidak bisa ikut ujian itu. Akhirnya, karena saking mungkin stres ya mereka, akhirnya mereka ingin mencari jalan pintas supaya mereka bisa lulus ujian dengan baik. Mereka sudah mengetahui salah satu orang yang bisa dimintai pertolongan. Kalau kita mungkin menyebutnya paranormal atau dukun gitu ya. Kalau di sana orang sakti, orang pinter yang bernama Tuk Bayantula. Tuk ini singkatan dari Datuk. Orang yang pintar, orang yang sakti.
Nah, mereka ingin sekali bertemu dengan Tuk Bayantula tadi untuk meminta pertolongan supaya mereka bisa lulus ujian dengan hasil yang baik. Akhirnya mereka berdua dan mengajak teman-temannya yang lain, sekelompok Laskar Pelangi tadi, mencari Tuk Bayantula di luar Pulau Belitung. Menempuh perjalanan yang jauh mereka jalani demi meminta pertolongan dari orang pintar tadi. Akhirnya sampailah mereka ke tempat Tuk Bayantula tadi. Mereka dengan ketakutan, grogi gitu ya, mungkin kalau meminta kepada Tuk Bayantula tadi untuk memberi pertolongan kepada mereka berdua supaya bisa lulus ujian dengan hasil yang baik. Tuk Bayantula mengabulkan permintaan itu dengan memberikan gulungan kertas yang sudah ada tulisannya dan meminta kepada mereka berdua untuk membuka tulisan itu ketika sudah sampai di rumah. Betapa senangnya mereka berdua, terutama Mahar ya. Dengan sombongnya mereka bercerita kepada teman-temannya, orang-orang di Belitung sana, kalau dia sudah bertemu Tuk Bayantula, orang sakti, orang pintar, dan diberi sesuatu supaya bisa lulus ujian dengan mudah. Nah, tiba saatnya mereka akan membuka gulungan kertas yang diberikan oleh Tuk Bayantula tadi. Mereka membukanya di sekolah supaya bisa disaksikan oleh teman-teman yang lain. Tentu saja dengan maksud pamer ya. Mereka sudah berhasil menemui orang sakti, orang pinter. Teman-temannya dan bahkan juga banyak orang yang sudah berkumpul di situ karena sudah tahu akan kesaktian Tuk Bayantula tadi. Setelah dibuka gulungan kertas tadi, apakah yang diberikan oleh Tuk Bayantula untuk mereka berdua? Ingin tahu? Ternyata gulungan kertas tadi telah dibuka, ada tulisannya. Untuk kalian berdua, kalau ingin lulus ujian, buka buku, belajar. Nah, itu isinya gulungan kertas tadi. Bisa membayangkan bagaimana raut wajah Mahar dan Flo saat itu? Juga teman-teman yang lain, saya dibayangkan betapa malunya mereka. Ternyata orang sakti, kita menyebutnya mungkin paranormal, dukun, memberikan sesuatu hal supaya lulus ujian itu, baca buku dengan belajar. Nah, itulah cerita, salah satu cerita dalam novel Laskar Pelangi ini. Nah, Ananda semua, dari sepenggal kisah tadi, kita dapat mengambil dua pelajaran di sini. Yang pertama, tidak ada keberhasilan yang diperoleh secara instan. Tidak ada keberhasilan yang diperoleh secara instan. Semua butuh proses. Kita harus berusaha. Kalau Anda semua, ya harus belajar dengan rajin. Kalau ustadz-ustadzah mungkin dengan bekerja, dengan giat, dengan ikhlas. Hingga kita memperoleh hasil yang terbaik. Dan pelajaran yang kedua, ini yang utama. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menduakan Allah. Meminta pertolongan kepada semacam dukun gitu ya, paranormal. Kita harus selalu berharap, hanya berharap kepada Allah. Berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.